Bayangkan sebuah negara yang dulunya menjadi simbol kemewahan dan kejayaan Eropa, kini berubah menjadi medan kekacauan. Jalanan Paris dipenuhi kerumunan rakyat yang marah. Raja yang berkuasa telah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Prancis, negara besar yang dulu begitu megah, kini berada di ambang kehancuran sebelum akhirnya seorang pria bernama Napoleon Bonaparte muncul dan mengambil alih. Semua berawal dari krisis ekonomi yang menghancurkan Paris, perang 7 tahun dan revolusi Amerika telah menguras kas negara, utang menumpuk, dan siapa yang harus membayar? Bukan para bangsawan, bukan para pendeta, tapi siapa? Rakyat biasa yang sudah hidup dalam kemiskinan pula. Harga roti, makanan pokok rakyat naik drastis, sementara itu istana Versailles tetap gemerlap dengan pesta-pesta mewah dan meriah. Kemarahan rakyat semakin membesar, semakin menjadi-jadi. Mereka gusar dan mulai mempertanyakan mengapa hanya mereka yang harus menderita. Ketika Raja Louis XVI mencoba memperbaiki situasi dengan reformasi pajak, para bangsawan menolak. Mereka tidak mau kehilangan hak istimewanya. Dan inilah awal dari revolusi yang akan merubah segalanya. Pada tahun 1789, kemarahan rakyat meledak-ledak. Mereka menyerbu penjara Bastille, simbol tirani kerajaan. Monarki absolut mulai runtuh. Kaum revolusioner membentuk pemerintahan sendiri, dan Raja Louis XVI tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak. Namun ketika sang raja dan ratu Marie Antoinette mencoba melarikan diri, mereka tertangkap di Varennes. Kini mereka tidak lagi dianggap sebagai pemimpin, tetapi sebagai pengkhianat rakyat. Hanya 3 tahun setelah revolusi dimulai, monarki resmi dihapuskan. Raja dan ratu dihukum mati dengan guillotine di depan ribuan rakyat. Prancis telah menjadi republik, tetapi kekacauan baru saja dimulai. Revolusi yang dimulai atas nama kebebasan kini berubah menjadi rezim teror. Robespierre, pemimpin kelompok Jacobin, mereka percaya bahwa musuh revolusi harus dihancurkan. Guillotine bekerja tanpa henti, ribuan orang dieksekusi, bukan hanya bangsawan tetapi juga rakyat biasa yang dianggap tidak cukup revolusioner. Orang-orang hidup dalam ketakutan, siapapun bisa dituduh sebagai pengkhianat dan kehilangan kepalanya dalam hitungan hari. Bahkan para revolusioner sendiri mulai saling mencurigai satu sama lain. Namun kekuasaan absolut Robespierre tidak bertahan lama. Ketika ketakutan mencapai puncaknya, ia sendiri menjadi korban dari sistem yang ia bangun. Pada tahun 1794, Robespierre dieksekusi, menandai akhir dari Reign of Terror. Meskipun teror berakhir, Prancis masih belum stabil. Negara-negara Eropa melihat kelemahan Prancis dan menyerang dari segala arah. Austria, Prusia, Inggris, Spanyol, semua ingin menghancurkan revolusi sebelum menyebar ke negara-negara mereka. Sementara itu, pemerintahan yang baru, direktorat, penuh dengan korupsi dan ketidakmampuan. Mereka lebih peduli dengan kepentingan pribadi daripada memperbaiki negara. Rakyat mulai kehilangan harapan. Apakah revolusi hanya membawa penderitaan yang lebih besar lagi? Mereka membutuhkan sosok pemimpin baru, seseorang yang bisa membawa ketertiban. Dan itulah saat ketika seorang jenderal muda dari Korsika mulai menarik perhatian semua orang. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal yang telah memenangkan banyak pertempuran, membuktikan kemampuannya di Italia dan Mesir.
Dengan dukungan militer pada tahun 1799, ia melakukan kudeta, mengakhiri pemerintahan direktorat dan mengambil alih kekuasaan. Dalam waktu singkat, Prancis berubah dari negara yang terpecah belah menjadi kekuatan yang kembali bangkit. Dalam waktu singkat, Prancis berubah dari negara yang terpecah belah menjadi kekuatan yang kembali bangkit. Kekacauan berakhir dan sebuah era baru dimulai. Era Napoleon Bonaparte. Dari revolusi yang penuh darah hingga kebangkitan seorang pemimpin, Prancis telah melewati salah satu periode paling kacau dalam sejarahnya. Tapi, apakah Napoleon akan membawa kejayaan atau justru tirani baru?